Shalom semua jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kami ucapkan selamat bergabung dalam ibadah online bersama Gereja AFJ Sintang. Tidak terasa kebaikan Tuhan membawa kita sampai pada hari ini. Dan oleh kebaikannya, kita masih dapat saling menyapa dan memasuki hari yang baru di awal Agustus ini. Sebelum jauh kita mulai, mari kita simak terlebih dahulu beberapa informasi untuk minggu ini. Untuk pengumpulan persembahan, baik persembahan umum, perpuluhan ataupun buah sulung, dapat dikumpulkan melalui iCare Reader masing-masing care group, melalui kontak yang kami sediakan, ataupun dapat juga melalui rekening bank Kalbar dengan nomor rekening berikut ini. Dan ibadah online AFJ VWNC juga diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 via Zoom. Kami mengajak semua jemaat Tuhan untuk join dalam iCare, yang mana iCare masih dilakukan secara online. Dan ikuti juga doa pagi bersama setiap hari Kamis pukul 5 pagi online via Zoom. Mari bersama kita doakan bangsa dan kota kita dalam doa bersama setiap hari pukul 10 pagi dan pukul 9 malam di rumah kita masing-masing. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bersama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan tempat terbaik dalam hati kita untuk datang di hadirat-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat pagi, kami menyapa tubuh Kristus, jemaat Tuhan AFJ Sintang. Bahkan dimanapun saudara berada pada hari ini, berjumpa kembali dalam online service. Kita bersuka cita di rumah masing-masing untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Mari sebelum lebih jauh, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Minggu penuh sukacita, Tuhan mencurahkan kepada setiap kami sukacita surga. Bersama dengan anggota keluarga kami mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Biarlah pujian, penyembahan, pengagungan, dan firman Tuhan membawa kami terus bertumbuh. Semakin hari, semakin indah di hadapan Tuhan. Bersama-sama setiap kami Tuhan akan memuji-muji nama-Mu, akan bersorak bergirang karena nama Yesus. Haleluya, amin. Menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Sebab hanya satu kata, Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh baik, Amin. dan amat baik. Haleluya. Amin. Ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Bapak Ibu jemaat, mari kita mau mendeklarasikan good news kita pada pagi hari ini. Yang ada di rumah-rumah, ambil Alkitabnya, kita mau katakan, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Connect with God, make disciple, people is our mission. Yeay, haleluya. Jemaat Tuhan, kita bersuka cita lebih dahsyat lagi pada pagi hari ini, amin. Amin. Yeay. Oh. Yeay. Kami bersuka pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami adalah karya Agung yang hidup. Betapa besar kasih-Mu
Mari setiap kita boleh menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing pada hari ini. Amin. Jadikanlah setiap kami penyembah pemuji yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Yes Lord. Sebab dengan sepenuh hati kami datang kepadamu. Amin. Firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami, tinggal tenang, di situ letak kekuatan. Haleluya Yesus.
menyembahmu di sini, di dalam hadiratmu, dalam rumahmu, dalam baitmu. Jadikan kami Tuhan penyembah pemujimu. Jadikan kami pemuji penyembahmu ya Tuhanku. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Haleluya. Sebab aku merasakan kasih setiamu selalu baru setiap hari. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Aku menyembahmu di sini, di tempat kediamanmu Tuhan, menanti-nantikanmu. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Biar bibirku memegah-megahkan Engkau, sebab kesetiaanmu untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Melebihi akal setiap kami Tuhan. Sungguh kami mau berkata tak terbatas kuasa-Mu, sebab Engkaulah Yesusku. Akalku tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang suci kan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, padamu ku percaya, sebab hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Kaulah penyelamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, bersukacita. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan, saya percaya pujian kita itu membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara,
kita akan berdoa, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah kasih-Mu yang sudah kami terima Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jamahlah hati kami, jamahlah kami Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami disadarkan bahwa kami butuh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil Alkitab kita. Kita buka satu ayat firman Tuhan dari Amsal. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Ya, Amsal yang ke-20 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan firman ini, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Banyak orang menyebut diri baik. Ya, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemuinya? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya ketika membaca daripada firman Tuhan ini, saya sungguh sangat diberkati Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan ini membandingkan antara yang baik dan setia. Bapak Ibu Saudara. Makanya tema khotbah saya ini adalah setia dalam keadaan apapun. Itu tema kita hari ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Amsal mengajar kita tidak cukup hanya baik saudaraku. Tidak cukup hanya baik. Saya kira orang yang baik itu pasti disenangi. Kalau kita memiliki staf yang baik, waduh, itu pimpinan pasti senang. Anak-anak kita semuanya baik adanya, orang tua pasti sangat senang. Ya. Semua orang senang melihat orang yang baik. Di tengah-tengah lingkungan keluarga kita dikenal baik. Itu sungguh menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Seyogyanya juga kita dikenal sebagai pebisnis yang baik. Sebagai karyawan yang baik, mahasiswa yang baik, jemaat yang baik, anak Tuhan yang baik. Wow, luar biasa. Tetapi itu tidak cukup. Butuh suatu karakter yang lain yang disebut dengan setia. Yang percaya dengan saya katakan amin. Alkitab berkata saudaraku, ya, tetapi orang setia, siapa yang menemukannya? Ini satu pertanyaan. Saya percaya kenapa Amsal mencatat ini. Karena orang yang setia memang itu sangat langka ditemukan Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani setia ini disebut dengan pistis. Ya, atau dipercayai juga dituliskan dalam bahasa Yunani dalam bahasa pistos. Jadi artinya orang yang dipercaya juga adalah orang yang setia. Bapak Ibu Saudara, saya di era pandemi ini belajar tanam menanam. Saya pernah bagikan supaya kita memperkuat keluarga kita dengan ketahanan pangan. Salah satunya manfaatkan segala tanah yang ada di lingkungan rumah kita. Ya, jangan kita jadikan menjadi lahan yang kosong. Lahan yang tidak maksimal, tidak potensial. Jadi saya mulai mengimplementasikannya itu Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan rumah tangga kami. Jadi saya menanam tanaman
beberapa tanaman yang bermanfaat, ya, tanaman obat untuk keluarga, ya, toga namanya, ya. Beberapa jenis tanaman saya tanam di polybed. Ada satu jenis tanaman Bapak Ibu Saudara yang memang saya perhatikan tiap hari. Waduh, ini kok tidak tumbuh-tumbuh ya? Ada 5 itu saya tanam, tapi 2 sudah. Akhirnya saya tidak sabar, saudaraku. Saya cabut 2. Ya, bibit tanaman yang sudah ditanam itu saya pindahkan ke polybed yang 1 batang memang tumbuh. Jadi 1 polybed itu ber3. Saya pikir yang 2 ini ya udahlah, daripada dibuang sayang. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kemarin istri saya ya ngomong dengan saya, "Papi, itu yang 1 lagi itu sudah tumbuh loh, yang di polybed tanaman papi itu." "Oh iya kah?" Waduh, Bapak Ibu Saudara, saya sangat tertegur. Saya kurang sabar menunggu tanaman itu untuk tumbuh. Ya, berarti saya ini masih harus belajar dipercayai, saudaraku. Ya, kadang-kadang juga kita dalam membimbing anak-anak kita diperhadapkan kepada karakter ini, untuk setia, untuk pistos, dipercayai. Ya, saya juga merasakan Bapak Ibu Saudara, untuk mengajar anak itu tidak gampang. Tidak seperti memasukkan dalam suatu aplikasi, ketika kita tuliskan rumusnya maka keluar apa yang kita maui. Kita diperhadapkan kepada mendidik anak itu harus setia memang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini perkara-perkara sederhana yang mungkin juga Bapak Ibu Saudara kita menjumpai dalam banyak area kehidupan kita, saudaraku. Namun Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Kita buka, saudaraku, di 1 Timotius 1 ayat 12. Ya, dikatakan di sana, ya, kalau saudara sudah mendapatkan 1 Timotius 1 ayat 12, firman Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Paulus menuliskan ini, dia berkata dia bersyukur. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus bersyukur? Dia berkata bahwa sebenarnya untuk setia itu tidak gampang, tetapi dia berkata, "Tuhan menguatkan aku." Ya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk setia itu dalam area kehidupan kita setiap hari harus kita charger. Kalau istilah saya, kita charger, kita cas. Dengan apa? Dengan firman, dengan berdoa, supaya senantiasa kita dikuatkan. Suami butuh setia dengan pasangannya, dengan istrinya. Istri butuh setia dengan suaminya. Dan itu harus di-charger. Sumpah setia di hadapan jemaat Tuhan, di depan hamba Tuhan, dan di hadapan Tuhan sendiri, itu harus dipegang sampai selama-lamanya. Jangan setianya hanya 5 tahun, 10 tahun. Secara fisik kita bisa berubah, tetapi kasih, komitmen, covenant harus tetap setia. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang sudah dipercayakan dengan kita, saudaraku? Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah melayani Tuhan, Paulus berkata, "Saya bersyukur untuk sesuatu yang dipercayakan dengan saya." Mungkin sekecil apapun itu. Ya, mungkin kita di gereja, di pelayanan, ya, diberikan oleh pemimpin kita atau kepercayaan. Ya, mungkin
Bisa saja hanya seperti mungkin bagian editing, bagian warta, bawa pengumuman, atau membimbing di care group 1-2 orang. Mungkin tidak yang besar-besar, hanya penerima tamu, kolektan. Tapi apapun itu, Paulus berkata, aku bersyukur karena aku dikuatkan dan dikatakan setia untuk setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Yang percaya katakan amin. Pelajar-pelajar engkau harus setia, bertanggung jawab untuk studi yang diberikan dengan kita. Kekayaan yang diberikan kepadamu, usaha yang diberikan kepada kita, kita harus setia, kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu bukti salah satu kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Perpuluhan kita, komitmen kita, ibadah online Bapak Ibu Saudara. Memang tidak gampang ibadah online ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak terinteraksi secara langsung dengan teman-teman kita, dengan musik saudaraku, ya, yang bisa kita langsung visualisasikan dengan nyata langsung, tapi lewat media. Itu tidak gampang untuk mengubah kebiasaan itu. Tetapi kita harus setia. Keadaan ini mengajar kita untuk setia Bapak Ibu Saudara. Mendidik anak kita. Jangan sampai kita katakan, oh kamu tidak akan bisa berubah lagi. Kita katakan dengan suami kita, oh kamu tidak akan bisa berubah lagi. Kamu memang karaktermu udah begitu. Kita katakan dengan istri kita, oh kamu tidak akan pernah bisa berubah lagi. Memang sifatmu sudah begitu. Siapapun yang kau ubah dengan kamu, tidak akan bisa berubah. Kadang-kadang kita tidak sabar. Dan kita berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini, mari dalam setiap area kehidupan kita. Alkitab berkata tadi, ya, banyak orang yang baik, tetapi ya, orang yang setia siapa yang menemukannya? Ini seperti barang yang berharga, berlian. Tentunya Bapak Ibu Saudara, suami kita baik, tapi dia tidak setia. Mau enggak Bapak Ibu Saudara? Baik dia, baik, kebutuhan terpenuhi, bertanggung jawab dengan rumah tangga, dengan anak-anak baik, tidak pernah marah, tapi tidak setia. Di luar sana matanya jelalatan. Saya percaya setiap ibu-ibu tidak akan mau dengan tipe suami yang seperti itu. Atau sebaliknya, suami-suami tidak akan mau dengan istri yang sangat baik, tapi tidak setia. Tuhan juga pingin kita menjadi jemaat-jemaat yang setia Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya gereja tidak ada yang sempurna. Tapi setialah dengan apa yang sudah Tuhan berikan, di mana kita bertumbuh, di mana kita berada. Setia. Karena saya percaya dimanapun pasti ada masalah. Setia saja di rumah tangga kita. Jangan katakan, waduh, di rumah tangga dia tidak ada masalah. Siapa bilang? Di mana-mana tetap ada masalah. Namun bagaimana Paulus mengajar kita untuk selalu mengucap syukur, untuk datang kepada dia, supaya dia menguatkan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi intinya Bapak Ibu Saudara kita harus setia, bahkan dengan hal-hal yang kecil. Tidak ada orang yang menjadi sukses langsung saudaraku, jadi hebat, kaya raya, jadi pejabat, semua dimulai dari hal yang kecil. Suatu ketika saya pernah diberikan Tuhan kesempatan melayani waktu saya masih mahasiswa, melayani di dalam pelayanan multimedia radio. Ada satu radio di kota saya dulu, di kota saya kuliah, saya setiap minggunya dapat jadwal. Tapi saya tidak langsung jadi pengkhotbah di radio itu. Awal-awalnya saya memulainya dengan mengangkat tas gembala saya. Saya tahu dia punya jadwal untuk melayani di radio itu. Lalu saya berkata dengan beliau, Pak Pendeta, bisa enggak saya ngawani Pak Pendeta siaran radio? Oh boleh. Ya. Lalu saya waktu berangkat langsung saya ambil tas beliau yang berisi Alkitab, alat tulis. Saya jadi
pengawal gembala saya ini. Hal itu saya lakukan rutin terus sampai setia. Ya, sebelum siaran pelayanan di radio itu saya sudah datang awal dan saya sudah di depan pintu rumah gembala itu dan saya bawa tasnya. Lama-lama saya dipercayakan mimpin doa sebelum dia khotbah dan lama-lama gembala saya mempercayai, udah minggu depan Pak Gembala tidak bisa hadir karena ada kegiatan, kamu yang gantikan saya. Akhirnya lama-lama udah kamu saja di situ, saya di tempat ada pelayanan yang baru lagi. Banyak hal Bapak Ibu Saudara, baik dalam bisnis juga tentunya tidak ada langsung sukses. Setia dulu dari hal-hal yang kecil. Di rumah tangga kita. Ya, kalau kita punya pergumulan, setia saja berdoa dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, waduh setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok tidak ada hasil. Bapak Ibu Saudara, ya saya percaya selama mentari pagi masih datang, selama itu janji Tuhan digenapi. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk lebih sabar lagi seperti saya tadi katakan. Untuk menanti suatu janji Tuhan yang besar. Setia saja. Ya, lakukan bagian kita. Baca firman, berdoa, apapun pergumulan kita. Bukan seperti makan cabai. Ya, dimakan langsung terasa. Tidak Bapak Ibu Saudara. Setia saja. Lakukan apa pergumulan kita. Saya saksikan Bapak Ibu Saudara bahwa banyak pergumulan saya Tuhan jawab lewat doa. Janji Tuhan ya dan amin. Terlebih rindu Tuhan memberkati kita. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara kita lemah. Jangan kita Bapak Ibu Saudara menjadi kecewa. Tetapi setia saja. Nah saya percaya itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara ada 2 hal. Ya, apa yang kita dapatkan kalau kita setia? Mari kita buka Amsal 28 ayat 20. Ya. Amsal 28 ayat 20 Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah dapat katakan amin. Firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya, ya, pistos tadi, atau orang yang setia mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ini berbicara materi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus bisa dipercaya, kita harus setia. Bapak Ibu Saudara, saya dorong jemaat Tuhan jadi pedagang-pedagang yang bisa dipercaya. Jadi ASN yang bisa dipercaya. Ya, jadi seorang gembala yang bisa dipercaya. Jadi gembala care group bisa dipercaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak bisa dipercaya saudaraku, berkat jauh dari kita saudaraku. Tapi yang ada adalah hukuman. Ya, harus bisa dipercayai. Saya percaya para pemimpin baik di marketplace baik pun di pelayanan melihat kita adalah orang ini bisa dipercaya enggak? Ya, orang ini bertanggung jawab enggak? Orang ini setia enggak? Itu yang paling penting saudaraku. Sehingga firman Tuhan yang pertama ini mengajarkan kita bahwa orang yang setia itu diberkati Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang mau diberkati Tuhan, boleh angkat tangannya. Ya, berkat ini bukan hanya berbicara uang Bapak Ibu Saudara, tapi juga kesehatan, itu berkat. Kebahagiaan, ya. Buat apa kita memiliki rumah tangga semuanya ada tapi tidak bahagia? Ya. Buat apa kita memiliki semuanya tapi tidak sehat? Orang yang setia Tuhan berkati, yang percaya katakan amin. Ya, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi setialah, ya. Kalau kamu sudah diberikan keluarga, setia dengan pasangan, anak-anak, ya bertanggung jawab dengan mereka, berdoa dengan mereka, pendidikan mereka, terutama kerohanian mereka. Bapak Ibu Saudara banyak keluarga anak-anaknya disekolahkan tinggi-tinggi. Gizi anaknya bagus-bagus, pakaian, fasilitas bagus. Tapi tidak konsen dengan rohaninya. Bapak Ibu Saudara, ironis. Maka hari ini setialah, mulailah
cek HP anaknya. Jangan di HP-nya game dengan hal yang gak baik. Tapi ada enggak di sana firman Tuhan? Ya, saya belajar anak saya beranjak remaja ya menuju ke dewasa. Saya belajar setia. Tiap pagi saya berdoa dengan dia, saya bangunkan dia, coba membangun ya, saya belajar dengan dia, saya investasikan waktu saya untuk setia. Ya, 1 jam 2 jam sehari ngajari dia secara pribadi. Ya, membangun relationship. Kadang-kadang saya ngajak dia olahraga bersama. Kebersamaan saya ngajak dia mutar-mutar sambil doa. Saya membangun relasi yang baik dengan dia Bapak Ibu Saudara. Butuh kesetiaan memang. Tapi saya percaya saya akan dapat berkat suatu saat. Berkat anak yang baik. Yang terakhir Matius 25. Ya, Matius 25. Bapak Ibu Saudara, boleh kita lihat Alkitab kita. Ayat 28 sampai 29 ya. Apa yang didapat orang yang setia adalah dipercayakan lebih banyak lagi ya. Dipercayakan lebih banyak lagi. 28 sampai 29. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini berbicara perumpamaan tentang talenta. Ada yang tidak setia Bapak Ibu Saudara dengan talenta yang diberikan tuannya, dia tidak setia lalu diambil, diberikan kepada ya yang lain. Walaupun orang itu sudah ada talenta. Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan kita ya, memiliki semuanya. Dan itu sebenarnya adalah warisan bagi kita sebagai anak Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan kita tinggal meminta dengan Bapak kita. Nah, jadi oleh karena itu saudaraku, mari Bapak Ibu Saudara kita setia. Ya, setia. Ya, mulai saja dengan apa yang ada. Pasti Tuhan melakukan hal yang besar. Setia saja. Apa yang ada padamu? Ya, roti, ikan. Berapa banyak rotinya, berapa banyak ikannya? Tuhan tidak peduli itu. Yang penting apa yang ada padamu, Tuhan berkati, akan menjadi berkat. Apa yang ada padamu? Saya punya mulut, gunakan untuk memuji Tuhan. Apa yang ada padamu? Saya punya kaki, gunakan untuk melangkah, melakukan hal yang baik. Gunakan tanganmu untuk berdoa kepada Tuhan. Saya punya 2 putra, punya putri, gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya punya sedikit berkat, setia saja dengan Tuhan, lakukan. Tubuhmu, jaga kesehatannya, setia, Tuhan akan memberikan tubuh yang sehat. Bapak Ibu Saudara, butuh kekuatan dari Tuhan untuk kita setia. Di saat-saat orang tidak setia saudaraku, waduh, lebih nyaman di tempat orang lain sana. Yuk kita ke sana. Orang yang setia akan berkata, saya akan tetap setia dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudaraku kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa supaya firman Tuhan boleh mengajari kita minggu ini. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita nanti akan perjamuan kudus. Saya minta juga kita menyiapkan hati dan pemikiran kita. Kita akan naikkan sebuah pujian. Haleluya. Kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah kita orang yang setia? Apakah di hati kita ini ada sesuatu selain Tuhan Yesus? Apakah di hati kita ini ada orang lain, ada berhala, ada ilah lain? Selidiki hatimu. Minta Roh Kudus menjamah hati kita. Haleluya. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah hadir di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, berapa banyak di antara saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus menjamah hatimu, dan yang kau ingin berjanji lebih setia lagi dengan Tuhan. Kalau engkau mau, boleh angkat tanganmu bersama-sama dengan saya untuk berdoa. Bapak yang baik, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami sadar dan tahu kami masih jauh dari kesetiaan itu, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, bisnis dan usaha kami. Dan pada saat ini kami mengangkat tangan. Kami ingin relasi yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Untuk waktu-waktu kami, untuk kesetiaan kami, untuk kami tidak kompromi dengan dosa, bermain-main dengan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk setia lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus, saudaraku. Kau boleh mengangkat roti. Kita angkat rotinya, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan di tengah-tengah kita.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti kita. Ikuti saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, pada saat ini kami mengangkat roti yang turun dari surga. Ketika kami memakannya, kami dikontakkan dengan tubuh Tuhan Yesus di surga. Tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang hancur, supaya oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan, aku dipulihkan. Amin. Saya akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau yang sudah mau menjadi manusia dan jadi dosa, supaya kami yang berdosa menjadi tidak berdosa oleh karena tubuhmu yang hancur dan tercabik-cabik. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa di hadapan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, supaya oleh kematiannya ada kemenangan dalam kehidupan kita, dibangkitkan kehidupan rohani kita, dibangkitkan kehidupan di rumah tangga kita, dibangkitkan kehidupan usahamu, masa depanmu. Kematian Yesus menjadi kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Mari kita makan rotinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat cawan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, ikuti saya berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mengangkat cawan yang berisi anggur. Ketika kami meminumnya, kami dikontakkan dengan darah Kristus di surga, darah yang sudah tercurah di Golgota, supaya oleh darahmu dosa-dosa kami diampuni. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari minta ampun kita untuk setiap dosa dan pelanggaran kita, dan kita berdoa supaya darah anak domba menyucikan kita. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum anggurnya. Haleluya, mari kita bersyukur untuk darahnya. Oh, bersyukur untuk tubuh Kristus. Oh, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Karena kejadian itu aku diselamatkan, aku dimerdekakan, kami dimerdekakan. Mari mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu
dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. James 1 verse 12. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara saudara yang berkati Tuhan melambaikan tangannya? Puji Tuhan. Tetap setia dalam ibadah online kita. Ibadah kita sudah berakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, biarlah berkat daripada Bapa di surga turun atasmu. Diberkatilah engkau di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, lingkunganmu, sekolahmu, kampusmu, dimanapun kau berada. Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada musim yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kebudamu. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Nah, bagaimana ibadah hari ini? Saya percaya kita semua sangat diberkati. Amin. Bagi semua jemaat yang berulang tahun di bulan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang butuh kami layani atau kami doakan, Anda dapat menghubungi kontak yang kami sediakan berikut ini. Dan itulah semua informasi serta rangkaian ibadah untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.